terjaga malah bisa menjadi celah untuk kecurangan. Atau alur yang tampak sederhana malah bisa menjadi penentu keputusan besar dalam suatu perusahaan. Hai, namaku Putri Cewesi Wardana, mahasiswa D3 Akuntansi semester 2 Politeknik Negeri Bali. Kecurangan dalam siklus produksi bukanlah hal yang baru, bukan karena sistemnya yang tidak ada, melainkan karena pengendalian internalnya yang kurang maksimal. Oleh karena itu, dalam sistem informasi, pengendalian internal menjadi komponen yang sangat vital. Contoh nyata yang saya ambil atau kasus yang saya angkat adalah kasus kecurangan dalam proyek pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 atau yang sering kita sebut dengan MBZ yang dikelola oleh PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, yang dimana kecurangan ini terjadi pada pengurangan volume pekerja dan penggantian material, yang dimana harusnya menggunakan beton berkualitas malah diganti menjadi baja yang tidak spesifik. Nah, hal ini membuat negara rugi lebih dari 500 miliar. Dan secara sistem menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam proyek ini kurang maksimal, terlebih pada pengawasan secara langsung, verifikasi pekerja, dan laporan akhir konstruksi. Ya, mari sekarang kita melakukan evaluasi pengendalian internal dalam kasus ini menggunakan konsep KOSO. Nah, apa sih itu KOSO? KOSO adalah Committee Organization of the Third Way Commission, yaitu sebuah kerangka secara luas yang digunakan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasikan efektivitas pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Sekarang saya akan melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal dalam kasus ini. Yang pertama ada control environmental lingkungan pengendalian, di mana komponen ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai integrasi, komponen terhadap etika, dan peran pemimpin mempengaruhi keseluruhan pengendalian dalam organisasi. Dalam kasus proyek tol ini terlihat bahwa lingkungan pengendalian tidak kuat. Pimpinan proyek tidak menunjukkan integrasi karena justru terlibat dalam manipulasi volume pekerja dan penggantian material. Tidak adanya budaya akuntabilitas menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pengendalian internal. Selanjutnya yang kedua ada risk assessment atau penilaian resiko, di mana komponen ini berkaitan dengan identifikasi dan analisis risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Di mana risiko seperti kekurangan volume, pekerjaan dan korupsi, dan bahkan penyimpanan spesifiknya sebesar sebenarnya bisa diprediksi dalam proyek infrastruktur berskala besar. Tetapi dalam kasus ini tidak adanya penilaian risiko yang memadai sejak awal proyek berjalan. Manajemen gagal mengendalikan titik-titik rawan kecurangan. Selanjutnya yang ketiga adalah control activities atau aktivitas pengendalian. Ini mencakup kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk mengurangi risiko dan memastikan pengendalian internal berjalan. Sayangnya, proyek ini tidak memiliki aktivitas pengendalian yang efektif. Tidak adanya sistem verifikasi lapangan yang ketat, tidak ada pengecekan realisasi material secara rutin, dan proses pengadaan tidak diawasi dengan baik. Celah ini yang akhirnya dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi. Selanjutnya ada informasi dan communication atau informasi dan komunikasi. Komponen ini menetapkan pentingnya pencapaian informasi yang tepat, akurat, dan dapat dipercaya ke semua pihak yang terkait. Dan kasus ini, laporan pekerjaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Terjadinya penyimpangan antara data yang disampaikan secara administratif dengan fakta pelaksanaan di lapangan. Komunikasi antar pihak juga tidak berjalan dengan transparan. Yang terakhir ada monitoring activities atau pemantauan dan evaluasi, di mana monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan sistem pengendalian agar tetap berjalan efektif. Namun proyek ini menunjukkan lemahnya kegiatan pemantauan, tidak adanya audit internal atau eksternal yang ketat selama proyek berlangsung. Jika monitoring dilakukan secara konsisten, kecurangan seharusnya bisa terdeteksi lebih awal. Setelah memahami pentingnya pengendalian internal, kita juga perlu memahami bagaimana data dan informasi bergerak di dalam siklus produksi itu sendiri. Untuk itu, mari kita lebih dalam telaah bagaimana proses tersebut divisualisasikan melalui diagram arus data. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Langsung aja. Nah, di belakang saya sudah ada diagramnya. Saya akan langsung mulai menjelaskan. Di mana step pertama yaitu desain produk dalam
siklus produksi. Nah, desain produk apa sih itu? Di mana kita membuat suatu bentuk atau suatu produk yang ingin kita buat, desainnya, bentuknya seperti apa untuk kita jual. Nah, di desain produk ini biasanya kita akan menerima informasi bahan baku atau bahan baku terlebih dahulu, atau kita membuat ide baru untuk produk tersebut. Nah, makanya di sini ada keterkaitan antara panah-panahnya tersebut. Nah, di desain produk ini akan membuat suatu produknya, di mana akan menghasilkan suatu daftar operasi yang berisikan langkah-langkah membuat, atau bentuk seperti apa yang akan dibuat, atau bahan bakunya apa aja yang dibutuhkan. Nah, di situ akan dihasilkan. Nah, di mana desain produk ini akan menginformasikan daftar bahan operasi yang telah mereka buat setelah desainnya jadi, akan dikirim ke perancangan dan penjadwalan. Nah, di perancangan dan penjadwalan juga akan menerima informasi dari pesanan pelanggan atau perkiraan penjualan terkait produknya. Nah, di mana setelah perencanaan dan penjadwalan itu si pelanggannya ini mau produk kayak gini, maka perencanaan dan penjadwalan akan menginformasikan balik kepada desain produk, mereka ini pelanggannya mau yang kayak gini, sehingga desain produk juga bisa menyesuaikan. Nah, dari informasi antara hubungan mereka akan lahirlah bahan baku yang pasti, sehingga bahan baku tersebut akan dikirim informasinya kepada akuntan biaya, bahan baku seperti apa aja yang dibutuhkan. Selanjutnya, perencanaan dan penjadwalan akan mengirim permintaan pembelian suatu bahan baku kepada siklus pengeluaran, dan siklus pengeluaran akan menyiapkan daftar bahan baku yang dibutuhkan oleh perencanaan dan penjadwalan. Nah, perencanaan dan penjadwalan akan menginformasikan daftar bahan baku apa saja yang telah dikirim oleh atau diberikan oleh siklus pengeluaran, dan menginformasikan ke desain produk. Nah, hasilnya ada daftar operasional, dan dari daftar bahan baku yang sudah pasti itu muncullah informasi daftar operasional yang akan dikirimkan kepada akuntan biaya. Selanjutnya, perencanaan dan penjadwalan juga akan memberikan informasi kepada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian atas kebutuhan tenaga kerja untuk menyelesaikan produk yang telah didesain tersebut. Nah, setelah itu, siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian akan merespon dengan memberikan tenaga kerja yang tersedia. Nah, siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian juga akan menginformasikan kepada akuntan biaya mengenai biaya tenaga kerja tersebut. Setelah itu, perencanaan dan penjadwalan akan menginformasikan pesanan produk dan mengirim informasi tersebut ke operasi produk, di mana yang apa aja yang dikirim. Nah, itu bisa berisi pesanan produksi atau permintaan beserta permintaan bahan bakunya dan kartu pemindahannya. Setelah itu, perencanaan penjadwalan juga akan menginformasikan menginformasi tentang WIP atau work in process kepada akuntan biaya. Setelah itu, operasi produk juga akan menginformasikan bahwa mereka sedang work in process atau sedang progres untuk pembuatannya. Setelah barang jadi, operasi produk akan menginformasikan bahwa pesanan produksi telah jadi kepada perencanaan dan penjadwalan. Selanjutnya, operasi produk juga akan menginformasikan kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku kepada akuntansi biaya. Di mana kan operasi produk itu kita membuat barang dengan jadwal yang telah diberikan. Nah, itu kan ada informasi kartu jam kerja, kayak tenaga kerja ini bekerja selama sekian untuk mendapat gaji di berikutnya. Nah, habis itu di akuntan biaya di sini dia menerima informasi tersebut dari operasi produk. Habis itu akuntansi biayanya kan menginformasikan biaya kepada desain produk. Akuntansi biaya juga akan menginformasikan barang telah jadi di sini kepada perencanaan dan penjadwalan. Nah, setelah itu akuntansi biaya akan menginformasikan laporan kepada manajemen, seperti laporan apa saja yang terjadi dalam produksi ini. Setelah itu, akuntansi biaya juga akan memberikan harga pokok produksi kepada siklus buku besar dan pelaporan. Nah, dan setelah itu akan berlanjut ke informasi bahwa barang telah jadi kepada siklus pendapatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekarang setelah kita membahas tentang produksi, saya akan menjelaskan bagaimana barang dari produksi tersebut dijual, terkhusus secara kredit. Nah, di sini sudah muncul di belakang saya tentang flowchart penjualan secara kredit. Saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir. Di sini, saya akan menginformasikan terlebih dahulu bahwa bagian gudang akan mengirimkan secara langsung barang tersebut kepada pelanggan. Oke, saya mulai. Yang pertama, di mana pelanggan membuat orderan dan mengirim permintaan orderan tersebut kepada bagian penjualan. Selanjutnya, bagian penjualan akan menerima pesanan orderan dari pelanggan, dan mereka akan membuat surat orderan penjualan atau SOP rangkap 5.
Lembar pertama, kedua, dan ketiga dari SOP tersebut akan dikirim ke bagian gudang. Lembar keempat akan dikirim ke bagian penagihan, dan lembar kelima akan disimpan secara permanen menurut abjad nama pelanggan. Selanjutnya, bagian gudang akan menerima SOP lembar ketiga. Telah menerima tersebut, mereka akan menyiapkan dan atau mengambil barang sesuai dengan SOP tersebut. Dan mereka akan menyerahkan barang secara langsung atau dikirim melewati tempat pengiriman atau diantarkan langsung ke pelanggan beserta SOP lembar pertama. Dan mereka setelah mengirim tersebut akan menulis informasi atau data barang yang keluar di kartu gudang. Selanjutnya, SOP lembar kedua akan dikirim ke bagian penagihan, dan SOP lembar ketiga akan disimpan permanen menurut nomor. Nah, di bagian pelanggan akan menerima SOP lembar pertama beserta barangnya. Selanjutnya, di bagian penagihan kan sebelumnya sudah menerima SOP lembar keempat, dan itu didiamkan sementara, dan setelah SOP lembar kedua muncul, SOP lembar keempat itu ditarik kembali untuk melengkapi dokumen SOP. Nah, di sini SOP lembar keempat dan SOP lembar kedua telah berisi dengan lengkap, dan hadir juga faktur-faktur penjualan, di mana faktur pertama dan faktur kedua. Selanjutnya, dari keempat dokumen tersebut, saya akan dibuatlah jurnal penjualan. Setelah itu, SOP lembar keempat dan faktur pertama akan disimpan secara sementara menurut abjad nama pelanggan. Dan SOP lembar kedua dan faktur lembar kedua akan dikirim ke bagian pelanggan. Nah, di bagian pelanggan, SOP akan menerima SOP lembar kedua dan faktur kedua. Dan di situ selesailah penjualan secara kredit. Nah, sekarang setelah kita mengetahui alur dari siklus penjualan secara kredit, kita sekarang masuk ke akar utama dari sistem itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya sebuah sistem dirancang, dikembangkan, dan diterapkan hingga bisa digunakan? Disinilah pentingnya memahami yang disebut siklus pengembangan sistem atau SDLC. Nah, apa sih itu siklus pengembangan sistem? Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Cycle SDLC adalah sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem. Nah, dalam siklus ini ada 5 tahapannya. Kita langsung masuk aja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses dari siklus hidup pengembangan sistem. Tahap pertama yaitu analisis sistem, yang dimana merupakan kegiatan awal yang bertujuan untuk memahami permasalahan dan kebutuhan sistem secara menyeluruh. Dimana dari analisis sistem ini memiliki 5 langkah. Langkah pertama yaitu melakukan penyelidikan awal untuk mengetahui apakah ada masalah nyata yang perlu diselesaikan. Jika ada, maka berlanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu melakukan survei sistem, dimana terhadap sistem lama kita melakukan survei apa aja, analisis apa aja yang kita perlukan. Selanjutnya untuk mengetahui proses bisnis yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu melakukan studi kelayakan untuk menilai apakah proyek sistem layak dilanjutkan atau tidak. Nah, dalam studi kelayakan kita memiliki 5 macam kelayakan, yaitu kelayakan ekonomi, di mana apakah proyek itu menguntungkan secara manfaat, dalam artian apakah manfaat tersebut lebih besar nilainya daripada cost dalam pembuatan sistem tersebut. Yang kedua yaitu kelayakan teknis, apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia dan dapat diterapkan. Nah, kelayakan ketiga yaitu kelayakan hukum. Apakah sistem sudah sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku? Nah, kelayakan keempat itu maksudnya adalah apakah sistem dapat dibangun dengan waktu yang tersedia? Yang kelima, kelayakan operasional. Apakah sistem dapat digunakan dan berfungsi secara efektif dalam lingkungan operasional perusahaan? Nah, setelah kelima kelayakan itu sudah termasuk semua, maka akan bisa dilanjut ke penentuan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Yang berarti mengidentifikasi informasi pada apa saja yang dibutuhkan pengguna. Selanjutnya, yang terakhir, tahap langkah terakhir itu memberikan persyaratan sistem sebagai dasar dalam proses desain berikutnya. Nah, lanjut ke proses kedua yaitu desain konseptual. Nah, apa sih itu desain konseptual? Desain konseptual adalah analisis adalah merancang sistem secara umum dan konseptual. Nah, kita mendesain sesuatu dengan memiliki konsep yang benar-benar konsep. Dalam desain konseptual ini memiliki 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Ini digunakan untuk mencari alternatif terbaik. Apa yang harus kita lakukan yang paling maksimal, yang bisa kita buat semaksimal mungkin. Nah, mengidentifikasi spesifik desain itu tahap kedua, yaitu yang menjelaskan gambaran umum sistem yang akan dibuat. Yang ketiga, memberikan persyaratan desain sebagai panduan lebih lanjut untuk mendesain secara teknis. Ini untuk membantu ke proses tahap berikutnya. Selanjutnya, memberikan persyaratan desain konseptual, yaitu menjelaskan struktur sistem dari sudut pandang logis, bukan teknis. Nah, selanjutnya, tahap berikutnya adalah desain fisik, yaitu
tahap ini mewujudkan dari desain konseptual ke bentuk teknis yang bisa diimplementasikan. Dalam artian, kita sudah membuat gambaran bentuk desainnya seperti apa, dan kita membuat gambaran itu menjadi nyata. Nah, dalam desain fisik ini memiliki beberapa macam tahapan atau langkah. Yang pertama, mendesain output, yaitu bagaimana hasil sistem akan disajikan kepada pengguna. Yang kedua itu mendesain database, bagaimana kita membuat database atau tempat penyimpanan yang dibutuhkan sistem. Yang ketiga itu mendesain input, bagaimana data akan dimasukkan ke dalam sistem. Yang keempat itu mengembangkan program, di mana termasuk penulisan kode dan pembuatan modul-modul sistem. Selanjutnya ada mengembangkan prosedur, yaitu tata cara penggunaan sistem untuk membantu ke proses berikutnya. Yang kelima, mendesain pengendalian untuk memastikan sistem berjalan dengan aman dan sesuai aturan. Yang terakhir ada pemberian sistem yang dikembangkan atau sebagai hasil dari tahap desain fisik. Nah, selanjutnya ada tahap implementasi dan konversi, yang dimana di sini tahap ini adalah proses peluncuran sistem agar dapat digunakan secara nyata dan baik oleh organisasi. Nah, tahapnya itu ada beberapa macam. Yang pertama, mengembangkan sebuah rencana, di mana kita mengimplementasikan dan melakukan transisi. Yang kedua, implementasi dan konversi dari sistem lama ke sistem baru. Selanjutnya, memasang perangkat keras dan perangkat lunak. Kita mulai memasang-masang sistemnya. Habis itu melatih personal, di mana kita melatih para pegawai atau pemakai sistem agar menggunakan sistem secara maksimal. Selanjutnya, menguji sistem untuk memastikan sebuah fitur berfungsi dengan baik. Yang berikutnya adalah melengkapi dokumentasi sebagai panduan penggunaan dan teknisi. Selanjutnya, mengubah dari sistem lama ke sistem baru. Di sini kita mulai melakukan transisi, yang biasa kita menggunakan sistem lama, kita berubah lagi menggunakan sistem baru, yang akhirnya memberikan sistem operasional, yaitu sistem yang digunakan. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya itu operasi dan pemulihan. Di sini, dimana tahap akhir adalah memastikan sistem berjalan terus dan bisa diperbaiki jika ada masalah. Nah, dimana yang langkah-langkah dalam tahap ini yaitu menyempurnakan dan melakukan tinjauan pasca implementasi untuk mengevaluasi keberhasilan sistem. Kita melakukan evaluasi ini, oh sistemnya seperti ini. Oh, kalau misalnya ada kekurangan, kita bisa perbaiki atau tidak. Nah, di sini kita bisa melakukan evaluasi tersebut. Selanjutnya, mengoperasikan sistem, di mana dalam kegiatan harian organisasi kita kita menggunakan sistem sehari-hari, bagaimana penggunaan sistemnya gitu. Selanjutnya, kita memodifikasi sistem. Jika ada kebutuhan atau masalah baru, kita melakukan pembaharuan atau modifikasi. Oh, kita rubah seperti ini agar sistemnya berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, melakukan pemeliharaan berlangsung, yaitu berbagai perbaikan atau peningkatan secara berkala, di mana sistem ini seperti ini tapi ini kurang efisien. Oh, ada langkah efisiennya lagi nih, kita lakukan pengembangan tersebut. Yang berikutnya, memberikan sistem yang diperbaiki, yaitu sistem yang terus dikembangkan untuk mendukung tujuan organisasi, di mana sistem makin lama makin baru, teknologi makin lama makin berkembang. Dengan adanya tersebut, sistem ini kita kembangkan terus menjadi lebih baik dan bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, sekian dari penjelasan proses siklus hidup perkembangan produksi. Sekarang saya akan lanjut. Makasih guys sudah nonton video ini sampai saat ini. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya ada pantun nih buat kalian. Mau nggak? Mau. Oke. Presentasi sudah saya jalan dari awal sampai kesimpulan. Kalau ada yang bikin kening berkerut sendiri, mungkin itu salah saya dalam menyampaikan. Selanjutnya, ngomong sendiri dengan layak, kadang grogi, kadang lancar. Terima kasih sudah sabar mendengar saya ngomong panjang lebar. Oke, sekian dari saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Dan bye-bye guys, see you di next video atau tugas berikutnya.